Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Andi Chiu bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita ekonomi. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional atau National Bureau of Statistics (NBS), ekonomi nasional Tiongkok mempertahankan ekspansi yang stabil pada bulan April 2025. Meskipun tantangan eksternal meningkat dengan indikator utama menunjukkan pertumbuhan yang stabil di seluruh produksi industri, layanan, dan konsumsi. Pada konferensi pers di Beijing baru-baru ini, juru bicara NBS, Fu Linghui, melaporkan bahwa output industri bernilai tambah dari perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan, yang merupakan perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya 20 juta yuan atau sekitar 45,6 miliar rupiah, tumbuh 6,1% dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, peningkatan angka dari bulan ke bulan naik tipis 0,22%. Sedangkan sektor jasa membukukan peningkatan tahunan sebesar 6% dalam indeks produksi. Pasar konsumen menunjukkan pemulihan yang konsisten dengan penjualan retail mencapai total 3.717,4 miliar yuan atau sekitar 8.479 triliun rupiah pada bulan April 2025, kenaikan tahunan sebesar 5,1% dan kenaikan bulanan sebesar 0,24%. Adapun investasi aset tetap tidak termasuk rumah tangga pedesaan mencapai 14.702,4 miliar yuan atau sekitar 33.535 triliun rupiah pada periode Januari hingga April 2025, naik 4% dari tahun ke tahun. Indikator ketenaga kerjaan juga tetap stabil dengan tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei rata-rata 5,2% dalam 4 bulan pertama, tidak berubah dari level tahun 2024. Tingkat pengangguran pada bulan April 2025 pun turun menjadi 5,1%, turun 0,1 poin persentase dari bulan Maret tahun ini. 4月份国民经济顶住压力，稳定增长。4月份全国规模以上工业增加值同比增长 6.1%， 环比增长 0.22%。4月份全国服务业生产指数同比增长 6%。4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长 5.1%。 Anda pernah dengar tentang kota spons? Ya, distrik Pishan di kota Chongqing, barat daya Tiongkok menetapkan tolok ukur baru dalam drainase perkotaan melalui mode kota spons yang inovatif. Distrik tersebut dipilih pada bulan Februari 2017 sebagai percontohan untuk adaptasi iklim dan telah berkembang menjadi kota spons. Dengan memanfaatkan batu bata permeabel, tanah dapat menyerap air secara lebih efektif sehingga meningkatkan infiltrasi alami. Selain itu, tanaman hujan berfungsi sebagai reservoir alami, sementara atap sekolah telah diubah menjadi ruang hijau yang rimbun. Secara keseluruhan, pendekatan inovatif itu tidak hanya membantu mengurangi banjir perkotaan, tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan iklim mikro setempat, model pembangunan perkotaan ekologis yang patut dicontoh. 什么是海绵城市？这是一种城市开发建设的理念，就是我们把城市当成一块大的海绵体，雨水来了可以充分的吸收，需要时我们挤一挤，雨水就出来了，是非常有弹性的系统。 Selama beberapa tahun terakhir, distrik Pishan juga telah mengembangkan sistem spons mini. Menurut Tang, bangunan yang kokoh dan tanah yang keras tidak mudah beradaptasi dengan perubahan iklim. Itulah yang mendorong Pishan memasukkan area cekung ke dalam desain taman industri untuk menciptakan taman hujan alias sistem spons ekologi mini. Tang juga menyoroti manfaat ekologis dari mengubah atap sekolah menjadi ruang hijau yang rimbun. 一般的房子上面就是光光的、水泥的。那我们要建海绵城市，像学校，除了我们周边的绿化、太阳直射的地方，就是我们的屋顶，是不是？屋顶的上面我们建成海绵，建成的绿色屋顶，我们在上面就开始铺一层的泥土，打一些小种子，最后就长出青草来。这样的话，我们这个整个的房顶就像穿了一件绿色的外套，是不是就会没那么热了？我们可不要小看这么一个小小的绿色屋顶。我们中国不是有句古话吗？
勿以善小而不为。虽然这一个小小的绿色屋顶对气候的调节作用是有限的，但是如果我们有一大片的绿色屋顶，或者我们整个城市都建成绿色屋顶，那么它对城市气候的调节作用一定是不可忽视的。 Pesanan dari Amerika Serikat kembali dengan cepat ke para pemasok Tiongkok menyusul penyesuaian terbaru dalam kebijakan tarif Amerika Serikat Tiongkok yang mendorong produksi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor di Tiongkok. Tiongkok dan Amerika Serikat mengumumkan serangkaian langkah modifikasi tarif yang ditujukan untuk meredakan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia pada 12 Mei 2025 di Jenewa yang telah merangsang perdagangan bilateral. Di kota Longkang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur, perusahaan pengemasan lokal telah menerima pesanan dalam jumlah besar dari klien Amerika Serikat. Khawatir tentang perubahan kebijakan tarif oleh pemerintah Trump dalam waktu dekat, banyak pembeli berharap untuk menyelesaikan pesanan dalam jendela penangguhan tarif 90 hari. Sebagai tanggapan, pabrik-pabrik di Longkang beroperasi dengan kapasitas penuh untuk memenuhi jadwal. 家具就是只要是美国这边的客人，我们是全部都是绿灯的。 就是我们希望在这90天之内快速的把货要交掉，然后我们为了应对这个措施呢，我们就是在墨西哥，包括我们在欧洲，我们都会设分公司。 Perusahaan perdagangan di luar negeri di kota Xiamen, Provinsi Fujian, Tiongkok Timur juga telah melihat lonjakan pesanan dari Amerika Serikat sejak 12 Mei 2025. Menurut Chen Liang, wakil manajer umum perusahaan sepatu di Xiamen, kliennya dari Amerika Serikat menghubunginya untuk melanjutkan pesanan pada tengah malam waktu setempat, segera setelah mengetahui pemotongan tarif. Lebih dari 60% bisnis internasional perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat. Ketegangan perdagangan sebelumnya telah membuat mereka memiliki lebih dari 1 juta pasang sepatu yang tidak terjual. Sekarang hanya dalam beberapa hari sebagian besar inventaris tersebut dikirim keluar, sementara pesanan baru terus berdatangan. Untuk memenuhi permintaan yang melonjak, perusahaan tersebut meningkatkan jumlah staf dan mengalokasikan kembali kapasitas produksi. 美国的订单基本上都恢复了，客人也有新的订单过来。 Tiongkok telah meningkatkan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas dengan memperkuat jaminan sosial dan layanan dukungan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil dan berdaya. Di sebuah studio di Beijing, pengusaha bernama Liu Taming telah menyempurnakan materi pelatihan untuk program kejuruan terbaru bersama timnya. Bekerja sama dengan Federasi Penyandang Disabilitas Tiongkok, tim itu akan menawarkan pelatihan kejuruan dalam AI dan e-commerce bagi para penyandang disabilitas di daerah otonomi Ningxia Hui di Tiongkok Utara mulai bulan Juni 2025. Terlahir dengan osteogenesis imperfecta yang juga dikenal sebagai penyakit tulang rapuh, Liu yang berusia 31 tahun yang dianugerahi gelar Teladan Kemandirian Nasional kembali dari studi di luar negeri pada tahun 2019 untuk meluncurkan bisnisnya sendiri, didorong oleh keinginan untuk berkontribusi pada kemajuan negara. 对我一个年轻人来说，我在自己生命力最旺盛的时候，以一个创业者、科技工作者的身份回到祖国来做有益于社会和国家发展的事情。 Liu termasuk di antara 85 juta penyandang disabilitas yang telah memperoleh manfaat dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat jaminan sosial dan layanan dukungan yang komprehensif di Tiongkok. Data dari Desember 2024 menunjukkan sekitar 11,91 juta penyandang disabilitas dengan kesulitan keuangan di Tiongkok menerima tunjangan hidup, sementara sekitar 16,23 juta penyandang disabilitas berat menerima subsidi perawatan. Pendidikan inklusif juga telah berkembang dengan lebih dari 30.000 siswa penyandang disabilitas mendaftar di pendidikan tinggi setiap tahunnya. Program rehabilitasi untuk anak-anak dan subsidi untuk alat bantu kini telah sepenuhnya tersedia. Daerah perintis seperti Beijing, Shanghai, dan Zhejiang di Tiongkok Timur telah memasukkan alat bantu mutakhir seperti kacamata subtitle augmented reality atau AR dan prostetik pintar ke dalam program subsidi mereka. 足不出户，我们就能申请到我们想要的辅具。就比如这个假肢吧，它连补贴了我们90%的费用。通过神经系统和我的肌肉就可以操控它每一个指头，还可以承重。野外去写生的时候，我就不需要像以前那样用2只脚去夹着画板去作画。
Kendaraan udara nirawak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV multifungsi Zhiteng nomor 04 yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok telah menyelesaikan perakitan struktur bodi dan diharapkan dapat melakukan misi penerbangan perdananya pada akhir Juni 2025. UAV tersebut pertama kali dipamerkan di pameran penerbangan dan dirgantara internasional Tiongkok ke-15 pada tahun 2024 dan telah diikuti secara ketat secara internasional sejak saat itu. UAV Zhiteng memiliki panjang 16,35 meter dan lebar sayap 25 meter. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 16 ton dengan beban maksimum 6 ton. Dengan menggunakan mesin turbofan sebagai sistem tenaganya, drone tersebut dapat mencapai ketinggian terbang maksimum 15.000 meter dengan kecepatan terbang tertinggi 700 km per jam. UAV tersebut juga memiliki daya tahan yang sangat baik dengan jangkauan maksimum 7.000 km dan mampu terbang terus-menerus selama lebih dari 12 jam. UAV Zhiteng juga menarik perhatian karena kapasitas pemasangannya. Dengan 8 titik keras, ia dapat membawa bom berpemandu seberat 1.000 kg, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, dan rudal jelajah. UAV mengadopsi arsitektur terbuka dan dilengkapi dengan kabin misi yang dapat diganti dengan cepat. Dengan mengganti muatan misi modular yang berbeda, ia dapat dengan cepat mengganti jenis misi dalam waktu 2 jam untuk memenuhi persyaratan misi termasuk transportasi udara dan penerjunan udara, dukungan informasi dan konfrontasi, serangan dan dukungan daya tembak. Ia juga dapat digunakan di bidang militer dan sipil seperti operasi sistem, dukungan transportasi, dan penyelamatan darurat. Keunggulan lain Zhiteng adalah modul serang isomerisme di perutnya. Tempat berbagai muatan dapat dipasang seperti ratusan rudal jelajah atau UAV kecil. Para ahli mengatakan bahwa kemampuan pemasangan yang beragam dapat memberikan dukungan bagi UAV dari sisi ofensif dan defensif. 我觉得更重要的是，如果它搭载了比较先进的电战吊舱，那么可以压制对方的雷达，干扰对方的雷达，提高自身的生存能力。那么如果说能够搭载这个定向红外干扰系统，通过激光束去干扰对方的红外制导导弹，可以极大的提高它的生存能力。所以它那么高的挂载能力，可以挂载多样化的武器，既可以提高它的这个突防打击能力，也可以提高自己的生存能力。 Pemirsa, besok adalah hari kelima bulan 5 dalam penanggalan Imlek yang merupakan festival Tuan U atau dikenal dengan istilah pecun di Indonesia. Saatnya kita kembali menikmati lezatnya bacang bersama keluarga dan menyaksikan lomba perahu ular naga. Saya mewakili seluruh kru Ni Hao Tiongkok mengucapkan selamat merayakan pecun. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Andy Chu, sampai jumpa.